Sidang kedua pra-peradilan yang diajukan oleh PF atas status tersangka yang ditetapkan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar terkait kasus dugaan penyalahgunaan dana SPPD fiktif Setda Kabupaten Kepulauan Merendung Jaksa Agung kepada seluruh Kejaksaan Negeri Kabupaten maupun provinsi untuk seluruh Indonesia, bagian Pitsus dan intelijen, untuk di Oktober 2023 sampai akhir pemilihan pemilu tidak dilakukan proses hukum, gitu loh, ditunda sampai habis 2024. Itu memorandum Jaksa Agung. Dan pernyataan itu ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Tinggi Maluku dan Kejaksaan Negeri di seputaran Maluku. Yang tidak mengindahkan ini adalah Kejaksaan Negeri Somlaki Kepulauan Tanimbar. Sebagai instruksi Jaksa Agung bahwa seluruh kasus korupsi tidak boleh dilakukan proses, jangankan dipanggil, tidak boleh dilakukan proses bukan penetapan tersangka, periksa aja nggak boleh secara berdasarkan surat dari Jaksa Agung. Kok Pak Petrus Fatlalon sudah mendapatkan rekomendasi dari Nasdem untuk maju dari pilkada, tiba-tiba menetapkan tersangka. Dan kita telah menyurati pernyataan Kejati Maluku mengatakan bahwa untuk kasus yang diduga melibatkan salah satu calon yang akan maju di wali kota tidak ditunda sampai proses. Ya, Pak PH, satu lagi yang terakhir, saya mendengar informasi bahwa permintaan sejumlah uang dari pihak kejaksaan itu hanyalah jebakan kepada Pak Petrus. Mereka meminta sejumlah uang itu sengaja untuk menjebak Pak Petrus. Makanya untuk membuktikan itu, kita minta PPATK untuk menelusuri transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh oknum-oknum Kejaksaan Negeri Somlaki. Berarti bisa diperjelas apakah itu dilakukan oleh kepala kejahatan sendiri ataukah kita bicara ini proses yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Somlaki, siapapun orangnya. Berarti mereka mau memperoleh bukti secara melawan hukum itu. Ya. Jadi saya tegaskan kita punya bukti ada. Ada penyerahan sedikit yang kita sudah dibuktikan secara hukum nanti. Oke. Ya, kita punya bukti ada, bukan kita ngomong. Dan kita minta lembaga yang punya kewenangan untuk juga memeriksa Kejaksaan Negeri Somlaki. KPK! Usir dia kalau orang Tanimbar ini. Tapi khusus orang Tanimbar saja. Enak sekali orang Tanimbar berarti laku 10 miliar. Enak sekali Anda. Besok kita ajukan. Sebagaimana kami sudah sampaikan pada waktu yang lalu bahwa permohonan pra-peradilan dari Pak Petrus Fatlalon ini kan untuk mengkoreksi, artinya tindakan daripada Kejaksaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang menetapkan Pak Petrus sebagai tersangka. Dan langkah koreksi ini kan diatur dalam pasal 77 Undang-Undang KUHP dan diperluas dengan putusan MK nomor 21 2012. Itu soal pengujian terhadap pasal 77 dan sebagainya itu. Nah, sebenarnya kan pra-peradilan ini kami melalui diskusi yang panjang, kami sudah melakukan proses-proses dengan para ahli dan seluruh kantor pengacara yang ada yang terlibat dalam kasus ini sebagai kuasa hukum dari Pak Petrus. Nah, kami yakin dan percaya bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh termohon dalam Kejaksaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar itu adalah cacat. Kenapa saya bilang cacat? Sprindik yang diterbitkan saja itu sprindik tahun 2023. Tidak tahu tersangkanya siapa. Ada 2 sprindik. Sprindik pertama yaitu di 4 Januari 2023 dan 30 Januari 2023. Itu nggak tahu untuk siapa. Kan kalau sprindik yang diterbitkan kan harusnya kepada tersangkanya. Nah, setelah proses sprindik itu diterbitkan lagi sprindik baru. Ada 5 sprindik yang diterbitkan, 4 sprindik yang diterbitkan. Sprindik yang terakhir yang diterbitkan di bulan Juni 2024 itu setelah sprindik kan harus ditindaklanjuti dengan SPDP, artinya surat perintah dimulainya penyidikan kan seperti itu. Tapi ini kan nggak ada yang diterbitkan sprindik, nggak tahu siapa tersangka. Dan di tahun 2024 sprindik keluar disertai juga tidak disertai dengan surat perintah dimulainya penyidikan. Pertanyaan kritisnya,
sprindik ini dikeluarkan untuk memeriksa tersangka siapa, itu persoalannya. Itu dari sisi prosedur. Yang kedua, menyatakan bahwa dua bukti permulaan yang cukup menurut jawaban jaksa atau bukti permulaan yang kuat ya, bukti permulaan. Nah, bukti permulaan yang cukup dari mana? Kan proses penetapan Pak Petrus sebagai tersangka itu yang pertama, itu kalau kita bicara soal konstruksi hukum acara pidana, maka harus ada laporan, itu pertama. Yang kedua, kalau misalnya tidak ada laporan, tertangkap tangan. Kalau tidak misalnya tertangkap tangan, maka pengembangan daripada hasil yang sudah ada, yaitu terhadap pemeriksaan Pak RBM dan Pak Petrus masalah Pak RBM. Nah, pengembangan dalam perkara ini tidak ada sama sekali. Di mana jaksa berasumsi bahwa hasil pengembangan itu sudah ditetapkan dan atas perintah hakim. Tidak ada penetapan hakim untuk menetapkan bahwa harus diproses, tidak ada. Dan dalam putusan pengadilan negeri Tipikor Pengadilan Negeri Ambon, tuntutan jaksa untuk membebankan uang pengganti kepada Pak Petrus dikesampingkan. Nah, kalau itu seperti itu, mana bukti permulaan yang cukup kalau itu dibilang bahwa ada bukti bahwa Pak Petrus ini terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi. Seharusnya kan pasal 55 itu, kalau mau ditetapkan tersangka ya sama-sama dengan Peruben, supaya pasal 55 terpenuhi di situ. Pak Petrus, Pak Tolon bersama-sama dengan Pak RBM dan Pak PM. Nah, ini kan enggak. Nah, untuk itu kami yakin dan percaya bahwa permohonan kami ini akan dikabulkan. Itu yang kedua ya. Yang ketiga juga penetapan tersangka ini kami punya fakta dan bukti yang besok akan kami ajukan. Karena apa? Ada permintaan uang yang tidak diberikan. Akhirnya karena unsur subjektif itu. Ini saya bicara fakta yang saya bicara. Jadi kita akan buktikan. Dan jumlahnya cukup fantastis. Jumlah berapa, Pak? Jumlahnya berapa, Bang? Nanti Pak Irwan yang jawab ya. Nanti Pak Irwan yang jawab. Tapi dalam permintaan itu karena tidak dipenuhi secara dipenuhi, maka Pak Petrus ditetapkan sebagai tersangka.